kemanusiaan. Musuh yang dihadapi oleh Raja Daud ialah dari kaum bangsanya sendiri, yaitu Raja Saul. Keduanya adalah raja. Raja Saul yang diangkat dan dipilih oleh orang banyak, tapi Raja Saul melakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, bahwa Raja Saul itu dia memilih memberikan persembahan daripada mendengarkan suara Tuhan. Ketika Tuhan berkata bahwa Saul itu harus membunuh seluruh kota, tapi Raja Saul membiarkan hidup raja dan beberapa dari ternak yang gemuk. Lalu Samuel berkata, apakah engkau sudah melakukan perintah Tuhan? Dan Raja Saul ini menjawab, sudah tuanku. Tapi bahwa imam itu berkata, apa suara apa yang sampai ke telingaku? Lalu Raja Saul berkata, aku mau memberikan persembahan kepada Tuhan. Apa kata imam itu kepada Saul? Lebih baik mendengarkan suara Tuhan daripada lebih baik mendengarkan suara Tuhan daripada memberikan persembahan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka firman Tuhan dalam Alkitab mencatat, maka yang seharusnya Raja Saul itu penuh dengan roh Allah, tapi justru sebaliknya Raja Saul itu menjadi kepenuhan, yaitu roh iblis. Dikatakan dalam Alkitab, kebiasaan roh iblis yang menghinggapi Raja Saul, timbul rasa benci, ingin membunuh Raja Daud. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Raja Daud yang sudah menjadi raja tidaklah tenang. Dia bahwa Raja Daud memiliki 14 kota, tempat persembunyian bagi Raja Daud, hanya untuk menyelamatkan hidupnya dari pengejaran Raja Saul. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita juga pasti mengalami hal yang demikian. Karena firman Tuhan tidak pernah gagal. Dimanapun firman Tuhan ini diberitakan, firman Tuhan ini tidak pernah gagal. Dan firman Tuhan ini tetap bekerja. Bahwa kita juga tidak luput dari ancaman, tantangan dan rintangan di dalam dunia ini, ketika kita mau melakukan pekerjaan Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, bahwa Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Saudara, ketika Raja Saul bersama dengan panglimanya mengejar Raja Daud, maka sebagai manusia Saul itu memiliki keterbatasan, maka mereka beristirahat di gua Adulam dan mereka tertidur. Pada saat itulah Raja Daud menggunting jumbai dari jubahnya Raja Saul. Apa kata Daud? Bahwa Daud berseru, hai tuanku Raja Saul, inilah anakmu Raja Daud, bahwa seluruh anggotamu, panglimamu Abner itu tertidur, tidak menjaga tuanku Raja. Maka inilah tandanya, aku menggunting jumbai jubah tuanku Raja, pertanda bahwa aku tidak bersalah. Saudara, kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus menunjukkan suatu pertanda di dalam hidup kita bahwa kita benar tidak bersalah di dalam dunia ini, bahwa kita boleh menunjukkan sesuatu hasil dari perbuatan kita, sama seperti Daud ketika dia diberikan oleh Allah kesempatan membunuh Saul, tapi Daud tidak membunuhnya. Justru Daud berkata, dia membuat suatu terbaik. Songonido hita narona di bagasan gereja. Tidak pernah ada hamba Tuhan mengajarkan orang berbuat jahat, tapi semua kita diajar untuk berbuat baik. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Raja Saul juga mengalami kekuatan dan Raja Daud sudah terjepit,
songon na edeni muda buni nak kining nunga tergugut. Raja Daud itu tergugut, terjepit, pasti dia harus dapat. Tapi pada saat itu bahwa orang Filistin datang menyerang Raja Saul, maka berteriak, orang Filistin datang menyerang kita. Maka seluruh kumpulan Raja Saul lari terberit-berit meninggalkan Raja Daud. Maka tidak terjadi menangkap Raja Daud. Itulah sebabnya pada saat itulah Raja Daud menyatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Puji Tuhan. Ayang guala ni guguni Raja Daud dolah mangalo Raja Saul. Molo mangasak kotor ngatalu be Raja Daud. Alai pitoradong berteriak aro halak Filistin menyerang kita. Pitur lari hal Raja Saul. Dido iban. Saudara, bahwa Daud juga bahwa dia tidak luput dari kejaran musuh. Ketika Daud itu yang sudah menjadi musuh dari Raja Akis, yang Raja Akis ini mencari keberadaan Raja Daud, maka Daud itu juga ditangkap oleh ajudannya dari Raja Akis, dibawa kepada Raja Akis. Ada pedang tisu tersedia. Apa yang menjadi diperbuat oleh Raja Daud? Maka Alkitab mencatat bahwa Raja Daud itu berpura-pura seperti orang gila, mengeluarkan dari lelehan, dari hidungnya, mengalir ke janggutnya. Maka Raja Akis itu berkata, kenapa engkau membawa orang gila kepadaku? Kekurangan orang gilakah aku? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita juga sering mengalami hal demikian. Bahkan ketika kita mengalami sesuatu yang tidak sanggup kita dianggap oleh orang lain rendah, seperti orang gila, seperti orang bodoh. Tetapi sekalipun demikian, Tuhan tetap menjaga, melindungi, dan menyertai kita. Pada waktu Daud itu bertemu dengan Raja Akis, maka Raja Akis itu berkata, usirlah dia dari depanku. Apa yang terjadi? Maka keselamatan itu terjadi di pihak oleh Raja Daud. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa keselamatan itu hanyalah berasal dari Tuhan. Bahwa keselamatan itu sekalipun dibuat oleh manusia untuk menyelamatkan hidupnya, itu hanya sementara. Tapi yang menjadi keselamatan yang kekal, keselamatan yang terjamin, hanya berasal dari pihak Tuhan. Itulah sebabnya ketika Rasul itu dilepaskan dari penjara dan para prajurit yang menjaga Rasul itu dalam penjara, mereka berkata, percayalah kepada Yesus Kristus, engkau dan seluruh rumah tanggamu akan selamat. Bahwa keselamatan itu yang diberikan oleh Tuhan hanya percaya menurut di dalam kitab Rasul. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan menginginkan dari kita adalah suatu ketulusan dan kejujuran hati. Dan naikun bahwa Tuhan tidak menginginkan bahwa kita itu membuat sesuatu yang berlebihan, memaksakan diri kita. Tapi Tuhan menuntut bagi kita berapapun, apapun yang ada kita miliki, kita berikan dengan senang. Maka itu menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Puji Tuhan. Ai namorai pedok do di natar surat mengalia persembahan ado belga doi. Jaladang salah halaki mangalia nih. Jaladang di salah tu hate. Na pogosi mangalian nagabi perbedaan na pogosi memang naholani nama artana la iliato sudi. Dang tengah iba na angko namorai tong torina do di beli tong tadi dah kan. Ale angko na pogosi hoho memang. So na hodorohana memang ina mah bamula imana sang gerejai bolos ngo jaman sonari badang lu biong kos na mulak
Alero tu hatta Yesus mado ubal gado naniliana. Besarnya bukan diukur dari jumlah, tapi besarnya itu diukur dari apa yang mereka miliki. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa keselamatan itu berasal dari Tuhan. Dikatakan di sini lagi, hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam firman Alkitab bahwa kata batu ini adalah berarti dengan bertujuan kepada Allah itu sendiri. Ketika Allah yaitu telah mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir di bawah pimpinan oleh Musa, maka Allah berfirman kepada Musa, letakkanlah tongkat yang kau pegang itu di atas batu. Tetapi Musa karena dia tidak sanggup mengendalikan lagi pikirannya, oleh karena desakan orang banyak karena haus, maka Musa itu yang seharusnya dia harus meletakkan tongkat, tapi dia harus pukul. Saudara, yang dia pukul bukanlah batu biasa, tapi yang dia pukul ialah Tuhan Allah itu sendiri. Bukan hanya Musa berlaku demikian, kita juga mengalami hal yang demikian. Pada waktu kita terjepit, pada waktu kita terpuruk, maka kita berkata bahwa tidak ada artinya beribadah kepada Tuhan. Berarti jika kita berkata demikian, kita sudah memukul Tuhan. Jujur, ketika kita datang pencobaan, justru kita lah berjuyo martangian lah pugos dok. Lebedel dudak danak. Itu berarti kita sudah memukul Tuhan, sudah memukul batu. Jikalau hal itu datang kepada kita, yang seharusnya Tuhan telah mengajar kita, dan Yesus pernah berkata, datanglah kepadaku hai kamu yang letih dan lesu dan beban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tapi bahwa Musa tadi justru memukul batu itu suatu yang tidak sesuai dengan peraturan. Saudara, batu yang kedua yang dikatakan di dalam firman Tuhan, yaitu bahwa Paulus berkata bahwa Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang bangunan menjadi batu penjuru. Saudara, Allah mengajari kita bahwa batu yang menjadi bahagian keselamatan, kota benteng dalam hidup kita, dimanapun kita berada, Tuhan pasti melindungi dan menyertai kita. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kata terakhir dikatakan di sini, kota bentengku, aku tidak goyah. Kita beribadah kepada Tuhan menjadi goyah jikalau kita jujur, tulus memuliakan Tuhan itu dengan segenap hati. Kalau kita mendua hati, kalau kita bimbang, kita pasti goyah. Tapi jikalau kita tetap kepada Tuhan, maka kita tidak goyah. Di dasar laut pun Tuhan pasti mengingat kita. Puji Tuhan. Oleh sebab itu kita semua yang hadir pada saat ini, kita mengetahui bahwa keselamatan kita, yang kita tahu bahwa kita merasakan rasa tenang, dekat dengan Allah, di luar kedekatan daripada Allah. Jikalau kita tidak tenang, berarti kita jauh atau menyimpang, atau kita tidak datang. Maka pada saat ini perasaan kita tenang dekat dengan Allah, karena kita memiliki Allah yang peduli kepada kehidupan kita. Puji Tuhan. Amin. Marsinggal martanian.